Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen khusus Industri 360 bersama saya Gracia. Pemirsa, PT Pertamina Geothermal Energy mengambil langkah strategis baru dengan menginisiasi pengembangan Green Data Center berbasis panas bumi pertama di Indonesia. Langkah ini ditandai dengan kesepakatan kerjasama yang terjadi pada 12 Desember 2025 melalui kolaborasi dengan Indonesia Data Center Provider Organization atau IDPRO dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kerjasama ini akan menjadi dasar penyusunan roadmap infrastruktur pusat data hijau sebelum masuk ke tahap implementasi. Peluang pasar yang besar menjadi salah satu alasan utama dari inisiatif ini. Kapasitas data center nasional diproyeksikan melonjak dari 520 megawatt pada 2025 menjadi 1,8 gigawatt pada 2030. Lonjakan ini didorong oleh lebih dari 212 juta pengguna internet serta percepatan transformasi digital di Indonesia melalui pemanfaatan energi panas bumi. PGO juga berupaya menghadirkan solusi energi rendah karbon bagi industri digital sekaligus memperkuat ekosistem data center nasional. Pengembangan Green Data Center berbasis energi panas bumi dinilai menjadi langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan infrastruktur digital sekaligus mendorong penggunaan energi yang lebih berkelanjutan di Indonesia. Lalu seperti apa peluang serta tantangan dalam pengembangan ekosistem data center hijau di tanah air? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organization atau IDPRO, Hendra Suryakusuma, dan juga Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT Pertamina Geothermal Energy, Bapak Edwil Suzanti. Pak Hendra, Pak Edwil, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Menarik sekali kalau kita membahas tentang prospek pengembangan data center. Baru-baru ini juga IDPRO bersama dengan PGE ini melakukan kolaborasi kerjasama ya untuk mengembangkan data center yang cukup baru berbasis energi baru terbarukan. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dari Pak Hendra seperti apa? Ya, sedikit mungkin menjelaskan mengenai latar belakang IDPRO dulu. Jadi kami berdiri baru 2016, baru sekitar 10 tahun sekarang, Mbak. Dari yang tadinya hanya menjalankan sekitar 32 megawatt di tahun 2016, saat ini kami sudah menjalankan sekitar 420 megawatt ya, memanage dan mengoperasikan 420 megawatt. Dan kalau kita lihat dari key driver di industri data center yang menumbuh kembangkan industri ini, memang ada proyeksi kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan angka yang tadi disampaikan ya, 1,8 gigawatt di 2030. Potensinya naik jadi 2,3 gigawatt. Jadi dari IDPRO memang dari tahun 2022 sudah mengeluarkan Green Data Center White Paper untuk mengantisipasi penggunaan energi di industri kami gitu ya. Dan di tahun ini kami akan launch namanya Indonesia Sustainable Data Center Index. Jadi harapan kami memang dengan kerjasama dengan Pertamina Geothermal, di industri kami memiliki potensi alternatif energi yang lebih green untuk menjalankan digital infrastructure di Indonesia. Jadi ini angin segar sebenarnya untuk industri karena memang sudah di beberapa negara seperti negara-negara di Skandinavia, di New Zealand ini sudah dijalankan sebenarnya. Ini breakthrough begitu ya, karena ini angin segar juga cukup relatif baru melihat kolaborasi tadi kerjasama yang juga sudah disampaikan oleh IDPRO dan juga Pertamina Geothermal. Sebetulnya apa tujuan yang ingin dicapai dari sisi PGE? Iya, jadi sebetulnya kan PGE ini salah satu perusahaan geothermal dengan pengalaman panjang di dalam mengembangkan geothermal di Indonesia. Tentunya yang ingin kami capai, PGE adalah frontliner Pertamina di dalam transisi energi. Kita semua tahu bahwa hari ini hampir semua produk Pertamina itu adalah energi fosil. Tentunya untuk inline dengan program pemerintah di dalam transisi energi dan energi security tentunya, kami di PGE sangat menyadari keterlibatan PGE lebih jauh. Yang hari ini PGE hanya menyuplai listrik geothermal untuk listrik. Kami melihat ada hal yang lebih besar lagi yang bisa kami kerjakan, geothermal beyond electricity. Artinya apa? Itulah peran PGE di dalam menyuplai energi untuk data center. Kenapa data center? Itu kami melihat yang pertama adalah kami melihat hampir seluruh kawasan di mana PGE berada atau di mana geothermal itu berada, kami berada di kawasan pergunungan yang secara iklim itu jauh lebih adem, lebih dingin. Dan tentunya ini akan memudahkan di dalam pengembangan data center. Kenapa?
selain kami bisa menyuplai energi yang lebih green, energi hijau, yang kedua adalah kami juga bisa memastikan bahwa ambient cuaca yang ada di sekitar wilayah kami itu akan bisa menjadi cooling system di dalam pengembangan data center. Dan yang paling utama adalah hari ini kita mencatat bahwa geothermal ini adalah salah satu energi baru terbarukan yang bisa menjadi base load. Apa itu base load? Adalah energi yang tidak terpengaruh oleh panas, energi yang tidak terpengaruh oleh hujan, energi yang tidak terpengaruh oleh cuaca siang dan malam. Jadi artinya apa? 24 hours dia akan bisa menyuplai energi listrik untuk data center. Dan tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Hendra tadi, data center itu butuh energi secara kontinu, secara terus-menerus. Nah, hari ini kolaborasi dengan ID Pro, alhamdulillah, hasil beberapa pembicaraan awal, akhirnya kita menemukan suatu pemahaman yang sama, kita harus memulai ini, milestone ini, mengembangkan data center yang berbasis energi green, tepatnya geothermal. Kalau ini terjadi tentunya ini milestone dan ini akan menjadi legacy bagi kita para pelaku energi hijau khususnya di Indonesia. Oke, baik. Berarti artinya ada kolaborasi lintas sektor yang saling melengkapi begitu ya, Betul. Pak Hendra. Ini saya juga menarik ya karena melihat begitu masifnya pembangunan data center. Sebetulnya kalau kita melihat secara dampak langsungnya terhadap ekonomi kita ya, mungkin ya dari sisi ekspansi, kemudian juga investasi yang masuk, seberapa besar ini dampaknya? Sangat besar, Mbak. Jadi kalau kita bicara dengan Kemenq, ID Pro sudah beberapa kali melakukan FGD dengan Kemenq. Untuk membangun 1 megawatt data center tier 3, itu butuh sekitar 10-11 juta dolar investment. Artinya kalau kita bikin 100 megawatt, itu udah $1 billion gitu ya. $10 billion lebih. Kalau misalnya sampai 1 gigawatt ya. Jadi kalau dalam perkembangannya, kalau kita lihat, di Indonesia saat ini memang benar tadi yang disampaikan Pak Edwil, industri ini bertumbuh kembang dengan banyak sekali menggunakan fossil fuel, Mbak. Jadi hampir semua anggota ID Pro saat ini memang bergantung terhadap fossil fuel. Dan ini ke depan kalau kita tidak mengantisipasinya dengan baik, ketergantungan ini tentunya akan berdampak terhadap lingkungan gitu ya. Dan kita tahu 62% dari bauran energi PLN juga masih dari coal power plant. Jadi banyak dari anggota ID Pro sudah menyampaikan mereka ingin mengembangkan industri ini tapi menggunakan renewable energy. Jadi kalau saat ini banyak dari anggota kami ini melakukan improvisasi dengan beli REC, Mbak, Renewable Energy Certificate, sehingga customer kami bisa terpenuhi requirements-nya. Karena biasanya perusahaan yang berasal dari Eropa Barat ataupun Amerika Utara sudah spesifik minta energinya adalah energi yang green atau renewable. Dan memang benar tadi disampaikan Pak Dul juga, dengan kebutuhan compute load yang semakin besar peraknya, maka ke depan ini pendinginan jadi yang penting sekali gitu. Karena saat ini energi yang dibutuhkan untuk pendinginan mungkin sudah mencapai 50% dari total energi yang disuplai ke data center. Iya, karena data center mau bagaimanapun masih rely on fossil fuel ya. Nah ini yang artinya kita masih dalam masa transisi dong begitu ya Pak. Nah saya ingin tanya pandangan Pak Edwil, ada tidak ya tantangan dalam sisi teknis dan juga operasional ketika menggunakan geothermal, sumber energi baru terbarukan dalam mengoperasikan data center? Iya. Kalau tantangan pasti ada ya. Jadi yang paling utama itu tantangan yang paling utama adalah dari sisi lokasi ya. Jadi bahwa lokasi geothermal itu berada di area-area yang mungkin jauh dari infrastruktur perkotaan. Nah, jadi hari ini kami kerjasama dengan ID Pro dan juga di backup oleh Fakultas Teknis Universitas Indonesia. Tantangan itu yang coba kami solve. Bagaimana yang hari ini menjadi concern di dalam pengembangan data center itu akan terjawab oleh kajian yang hari ini sedang kami lakukan. Harapannya 1 bulan ke depan kajian akan selesai ya Pak Hendra ya. Nah ini akan menjawab tantangan itu. Yang kedua adalah tantangannya adalah itu tadi di infrastruktur fiber optic provider tadi. Jadi masih terbatas sejauh mana fiber optik kita menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Tadi Pak Hendra sudah menyampaikan bahwa di beberapa negara kayak Skandinavia, New Zealand dan beberapa negara yang sudah lebih maju di dalam pengembangan EBT khususnya geothermal, tentunya ini akan menjadi challenging khusus bagi kita di Indonesia. Bagaimana apabila seluruh infrastruktur ini sudah terkoneksi, ini akan memudahkan. Jadi sudah tidak ada lagi boundary-boundary di dalam kita mengembangkan data center berbasis energi hijau. Dan yang paling utama juga tantangannya tentunya secara teknikal itu ada kompetensinya di kami di Pertamina Geothermal, bagaimana kami memastikan semua risiko eksplorasi, risiko pengembangan dari geothermal itu bisa solve dengan pengalaman panjang, dengan engineer-engineer kami yang berpengalaman, kami yakin kami bisa memitigasi itu. Dan yang kedua adalah
yang menjadi concern-nya adalah tentunya regulasi. Jadi dukungan dari pemerintah bagaimana regulasi mensupport untuk pengembangan data center berbasis energi hijau, khususnya geothermal ini. Oke, jadi tadi ada beberapa aspek juga yang disampaikan oleh Pak Edwil ya, dari sisi lokasi, kemudian dari SDM, kemudian juga ada pula dari regulasi. Mungkin mau menambahkan seperti apa kalau ID Pro melihat kendala-kendala yang memang harus di-solve agar pengembangan data center ini bisa lebih masif dan juga lebih efisien lagi? Ya, salah satunya tentunya dukungan pemerintah tadi ya. Jadi kalau bicara terkait dengan regulasi yang berkaitan dengan bagaimana menciptakan ekosistem yang lebih kondusif untuk investment data center di Indonesia, tugas kita masih banyak, Mbak. Jadi salah satunya adalah kebijakan satu pintu untuk melakukan pembangunan data center ya. Jadi kalau di Indonesia, kita harus berhadapan dengan kurang lebih 9 institusi untuk mendapatkan license, mendapatkan energi gitu ya. Berbeda dengan kalau kita bicara di Malaysia, di mana mereka hanya berhadapan dengan satu institusi yaitu MDEC. Nah, ditambah lagi juga kalau di Indonesia dengan SDM ya. Jadi sumber daya manusia ini memang di industri data center ini masih sangat terbatas, sehingga butuh dukungan dari banyak pihak untuk mengembangkan pool of talent-nya. Jadi dengan adanya pool of talent development yang lebih difokuskan, harapan kami industri ini bisa dijalankan oleh putra bangsa sendirilah. Nah, saat ini memang kami bekerja sama juga dengan Departemen Teknik Elektro UI untuk mengembangkan kurikulum khusus data center. Artinya kan ini ada konsep baru, green data center, karena kan ada ibaratnya pernikahan antara geothermal, sumber energi baru terbarukan yang akan nanti membantu operate untuk data center ini. Mungkin bisa dijelaskan secara umum apa sih itu konsep green data center? Ya, data center yang green ini secara umum adalah sebuah data center yang di generate powernya oleh sumber energi yang green, yang tidak mengeluarkan emisi karbon gitu ya. Secara garis besar kalau kita lihat berapa jumlahnya untuk di global saat ini? Oke, kalau secara umum mungkin baru tidak lebih dari sekitar 1,2 gigawatt ya satu dunia ini ya. Tapi yang menarik, salah satu visinya ID Pro adalah untuk menjadi data center hub di Asia Pasifik sebenarnya. Di 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Diawali dengan Asia Tenggara dulu, dan potensi geothermal di Indonesia itu 230 gigawatt ya. Sekarang yang installed capacity baru sekitar 2,3 gigawatt ya, Pak Edwil ya. Jadi artinya baru 11%-nya. Nah, ini potensi yang kalau menurut saya kalau kita kembangkan dengan sangat serius akan membuat banyak sekali investor ingin membangun data centernya di Indonesia. Artinya banyak negara juga tadi kan juga sudah disebutkan oleh Pak Hendra bahwa negara-negara Skandinavia ya, negara-negara Eropa yang sudah menerapkan standar keberlanjutan untuk pembangunan data center. Apakah di Indonesia ini sudah ada yang sudah jelas begitu ya, seperti Indonesian Green Data Center Framework yang bisa menjadi dukungan dan juga fundamental daripada pembangunan data center ini? Ya, itu memang belum berbeda dengan Singapura. Mereka punya Singapore Green Data Center Roadmap. Atau di European Union mereka punya sejenis ya, peraturan sejenis. Di Indonesia ini makanya kami sekarang sedang dalam proses diskusi intensif juga dengan Komdigi, Kemenq dan juga Kementerian Lingkungan Hidup ya terkait ini. Juga tentunya dengan Kementerian Energi. Jadi sudah ada beberapa diskusi dengan terutama Dirjen EBTKE terkait dengan inisiatif ini. Jadi sudah ada inisiatif dan juga komunikasi tentang nanti prospek perkembangannya seperti apa ya untuk roadmap-nya begitu. Betul, ya. Dan sudah dapat blessing juga dari Danantara ya untuk menjalankan ini. Baik. Pak Edwil, kalau Anda melihat dengan begitu pentingnya standar penerapan green energy untuk pembangunan data center, untuk generate power dari data center ini, seberapa besar prospeknya? Iya, yang pasti dari Pertamina Geothermal Energy sendiri, tahun lalu itu kami melakukan validasi kembali seberapa besar resource yang kami miliki. Jadi berdasarkan validasi itu kami memiliki lebih kurang sekitar 3 gigawatt. Nah, dari 3 gigawatt ini tentunya kami berharap ya minimal sekitar 20-30% bisa kita upayakan untuk pengembangan data center, ini akan sangat baik dalam membantu transisi energi. Kita bisa melihat dengan kejadian perang hari ini, itu bagaimana kebutuhan energi fosil itu semuanya naik, melonjak tinggi harga-harganya. Tentunya dengan adanya energi baru terbarukan ini, kita berharap bahwa kita akan bisa menjaga continuity dari bisnis kita. Kita sustainability dari bisnis itu akan kita jaga. Kenapa? Karena harga yang kita tetapkan di awal investasi itu akan berlangsung sangat panjang. Nah, jadi itu yang kami lihat. Jadi seberapa besar potensinya itu akan bisa
sampai 3 gigawatt. Ya, tapi tentunya kami juga sangat memahami di dalam transisi energi ini bahwa geothermal hari ini adalah salah satu sebagai energi baluran untuk energi listrik. Jadi untuk transisi energi di energi listrik. Dan kami juga hilirisasi dengan data center ini akan menjadi target. Jadi semuanya mana yang terbaik untuk bangsa dan negara itulah yang akan kita upayakan. Oke, baik, artinya diperlukan stabilisasi juga untuk memenuhi kebutuhan domestik dari kebutuhan listrik juga dari pasokan geothermal itu. Menarik, nanti kita akan bahas tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Nusantara Economic Update akan kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates, pemirsa. Dialog kita lanjutkan kembali. Tadi banyak sekali kita membahas terkait dengan potensi prospeknya dalam pengembangan green data center. Ini kan konsep yang baru. Tadi kita juga sudah berdiskusi ya bahwa banyak negara yang juga sudah menerapkan standar khusus nih terkait ini. Sebetulnya saya ingin bertanya ke Pak Hendra. Pak Hendra, dengan begitu banyaknya konsep yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain, sebetulnya pendekatan apa sih yang bisa menjadi game changer agar nantinya ini pembangunan green data center ini bisa lebih masif dan juga nanti impact-nya ke ekonomi kita ini juga lebih terasa lagi? Iya, jadi tadi Mbak ya seperti yang saya jelaskan di sesi yang pertama, kalau kita bicara terkait pembangunan digital infrastructure, ini sebenarnya kalau benar-benar diberikan insentif, apalagi ditambah dengan potensi renewable energy tapping ya, itu akan sangat bisa mendukung target-target pemerintah untuk bisa GDP growth di 8%. Kenapa? Karena tadi investmentnya sangat besar. Jadi untuk 1 megawatt tier 3 data center sudah 10 juta dolar. Ditambah lagi kalau kita bangun AI infrastructure 1 megawatt, itu bisa 6 kalinya dari pembangunan data centernya. Bagaimana ID Pro juga melihat nantinya bisa mendukung juga ya dari sisi pelaku industri agar nanti dalam proses transisi ini itu juga bisa lebih adaptif dan juga inovatif dan juga terakomodatif? Ya, jadi salah satunya memang yang kami lakukan di ID Pro adalah pembentukan Indonesia Sustainability Data Center Index ya. Saat ini baru indeks, 2026 ini akan kami launch. Harapan kami dalam waktu 2-3 tahun akan menjadi standar ke depannya. Nah, salah satunya untuk kita bisa melakukan adaptasi ke industri memang harus ada standarnya, Mbak. Dari standar ini tentunya juga didukung dengan, balik lagi ya, people, process, dan teknologi ya. Jadi people-nya juga harus mengerti menjalankan green data center. Karena banyak mekanisme baru yang harus kita pikirkan. Tapi memang di aspek generation di geothermalnya itu sudah ada di Pertamina Geothermal. Jadi fokus kami adalah bagaimana energi yang masuk ke data center ini bisa kita energi manajemennya bisa ditingkatkan efisiensinya gitu, Mbak. Jadi efisiensi ya itu kuncinya ya, Salah begitu satu ya, kuncinya efisiensi adalah energi. efisiensi Nah, energi. saya balik ke Pak Edwil. Ini kan tadi kita juga di segmen sebelumnya kita membahas terkait bagaimana bisa menstabilisasi antara begitu besar ya kebutuhan energi untuk data center dan juga kebutuhan untuk pasokan domestik untuk listriknya. Seperti apa? Ya, yang pertama yang tadi saya sampaikan bahwa kami di PGE ini, kami di Pertamina Geothermal Energy, kami sudah memiliki resource yang sangat besar, lebih kurang 3 gigawatt, sementara yang digunakan baru sekitar 727 megawatt. Jadi masih ada sekitar 2 gigawatt lebih lagi. Jadi bagaimana kami memanfaatkan membaginya? Yang pasti hari ini kita memiliki negara, pemerintah memiliki rencana umum tata pengembangan kelistrikan nasional. Nah, yang tidak masuk ke dalam rencana pengembangan tata kelistrikan nasional, itulah yang nantinya akan kami upayakan dan kami kolaborasikan dengan ID Pro. Jadi itulah yang akan menjadi basis untuk pengembangan data center di Indonesia. Seberapa besarnya itu pasti sangat besar. 1 gigawatt itu saya sangat yakin itu apabila ini visible untuk dilakukan di beberapa area PGE itu akan bisa menjadi salah satu referensi untuk pengembangan data center berbasis geothermal di Indonesia. Oke, baik Pak Edwil, ke depan ada tidak mungkin inovasi atau mungkin model kemitraan lainnya? Kan ini sudah bekerja sama nih dengan ID Pro, mungkin terbuka juga nggak peluang-peluang kolaborasi lainnya untuk bisa mendukung green data center di Indonesia? Pasti ya, jadi dalam hal ini tentunya ID Pro ini kan sebetulnya menaungi seluruh para pelaku data center ya. Dan hari ini pun kami di PGE ini kami membuka, jadi siapapun yang ingin bekerja sama, tentunya kita sangat terbuka. Bagaimana kita bersama-sama mengembangkan energi hijau sebagai transisi energi untuk mensupport yang tadi disampaikan oleh Pak Hendra tadi, mensupport program pemerintah. GDP yang 8% itu kita akan ikut berupaya di sana. Jadi seluruh kolaborasi dengan seluruh pelaku data center itu kami sangat terbuka. Dan yang paling utama adalah
saya ingin menambahkan yang tadi. Jadi Iya. di dalam pengembangan data center ini, hari ini tim karbon kami sedang mengkaji apabila nanti penggunaan data center ini, tentunya setiap pengguna data center ini akan bisa ngebuk berapa persen atau berapa banyak ton CO2 yang bisa dia amankan atau yang bisa yang tadi yang sebelumnya Pak Hendra sampaikan menggunakan sertifikat, membeli sertifikat REC, tapi dengan pengembangan direct green data center dari geothermal, mereka akan bisa langsung mencatatkan misalnya 1 megawatt ekivalen dengan berapa ton CO2 yang bisa dia reduce. Nah, jadi ini membantu juga program net zero emission di tahun 2060. Dan Itu ini lagi. dari sisi pelaku industri juga membuka peluang untuk pemanfaatan dari karbon itu dong ya. Untuk Betul, nantinya betul. secara Karena- bisnis juga bisa Iya, menambah itu added value dari added pengembangan. value ya, begitu ya. Baik, mungkin terakhir ya Pak, kita melihat begitu banyak sekali pengembangan data center mungkin dari Asia Tenggara ini juga begitu masif, Indonesia juga tidak mau kalah. Anda melihat seberapa optimis nantinya Indonesia bisa menjadi hub data center di ASEAN? Sangat optimis lagi, sangat karena pertama gini ya, kalau kita bicara terkait dengan jumlah populasi di Indonesia yang sangat besar, 82%-nya sudah terhubung ke internet ya. Artinya jumlah data yang di-generate, ditransfer, diproses, di-analyze, disimpannya semakin besar. Kemudian yang kedua, kita bicara terkait transformasi digital. Ini terjadi masif di public dan juga di private sector di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga, kalau kita lihat juga regulasi dari pemerintah sudah mengarah kepada memberikan insentif lebih banyak ke industri data center. Tentunya harapan kami, salah satu yang fiskal insentif yang bisa diberikan ke kami adalah untuk AI infrastructure. Di mana itu memang akan bisa membuat banyak investor dari luar negeri bisa menginvest AI infrastructure-nya di Indonesia yang di-host di data center yang dijalankan oleh anggota-anggota ID Pro. Oke, Pak Edwil, sebelum kita tutup, bagaimana nantinya Pertamina Geothermal Energy ini akan memposisikan diri untuk bisa terus mendukung dan juga berkontribusi dalam percepatan pembangunan infrastruktur digital berbasis energi baru terbarukan seperti geothermal? Silakan. Ya, yang pasti yang kami lakukan saat ini adalah kami memastikan cadangan geothermal yang kami miliki itu bisa menjadi proven reserve. Jadi hari ini ada sekitar 4 wilayah yang dimiliki oleh Pertamina Geothermal Energy yang kami sedang melakukan eksplorasi. Tujuan dari eksplorasi ini adalah memastikan cadangan seberapa besar cadangan geothermal yang ada. Sebelumnya 3 gigawatt, saya bicara itu potensi yang kita miliki. Potensi ini masih ada ketidakpastian. Jadi cara kita adalah kita memastikan bagaimana ketidakpastian itu menjadi pasti. Itu melalui pemboran sumur-sumur geothermal. Itu sudah dilakukan. Itu salah satu cara yang dilakukan oleh PGI. Yang kedua adalah kami di internal kami sedang melakukan pengembangan bagaimana kami bisa mengembangkan energi listrik yang lebih murah lagi. Tentunya dengan energi listrik yang lebih murah, dengan menurunkan biaya-biaya investasi, mulai dari pemboran, mulai dari pembangunan power plant, itu nantinya akan berdampak ke pengembangan data center. Di mana data center akan bisa mendapatkan energi listrik hijau, tapi dengan biaya yang jauh lebih visible untuk dikembangkan. Dan yang paling utama adalah bagaimana kami di PGE ini ikut berkontribusi regulasi-regulasi apa yang bisa memperkuat ekosistem ini. Tentunya karena ini jalan baru di awal, entry point kita, ya kita harus berkolaborasi, harus bersama-sama membuat ekosistem ini betul-betul jadi di Indonesia. Oke, artinya dari sisi kapasitas, harga, dan juga nanti regulasi semuanya sudah siap ya untuk saling Harus mendukung ya. Ada Iya. kerjasama lagi nanti kolaborasi dengan mungkin stakeholder lainnya, dengan pemerintah, dengan pelaku industri data center, dan juga dengan ID Pro nih misalnya ya begitu ya, Betul. dengan PGE juga. Baik, terima kasih Pak Edwil dan juga Pak Hendra sudah memberikan gambaran Dengan terkait senang bagaimana hati. besarnya potensi pengembangan data center untuk nantinya berkontribusi kepada ekonomi digital kita, dan ini juga win-win juga berbasis energi baru terbarukan. Terima kasih sekali lagi Bapak Hendra Suryakusuma selaku Ketua Umum ID Pro dan juga Bapak Edwil Suzandi, Direktur Eksplorasi dan Pengembangan Pertamina Geothermal Energy, atas waktunya di Nusantara Economic Update. Terima kasih. Sehat dan sehat selalu Terima kasih. Bapak-Bapak. Terima kasih. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Lenggracia pamit undur diri. Sampai jumpa.